إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأسأل المسلمين والمسلمات Ikhwani wa rahimahullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh barokah ini guna untuk sama-sama kita mempelajari agama kita, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita masuki surah Al-Baqarah ayat 67 insyaallah sampai ayat 74. Malam hari ini saya akan bacakan dulu ayatnya dan terjemahannya, kemudian nanti insyaallah kita akan sampaikan tafsir daripada ayat-ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Maka kaum Nabi Musa AS berkata, apakah engkau menjadikan kami sebagai bahan yang untuk diolok-olok? Maka Musa berkata, aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Qala qala rabbaka yubayyin lana ma hi innahu yaqulu innaha baqaratun la faraj wa la bikum awalam baina dzalik fa'alu ma tu'marun. Kemudian mereka berkata, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar Dia menjelaskan kepada kami bagaimana sifat daripada sapi tersebut, sapi betina tersebut. Maka Musa berkata, Allah telah berfirman bahwasanya sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi di antara keduanya, fa'alu ma tu'marun, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada kalian. Qala ma rabbuka yubayyin lana ma lawnuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un lawnuha tasurrun nazirin.
Mereka berkata lagi, berdoa kepada Rabb untuk kami agar menjelaskan kepada kami apa warna sapi betina tersebut. Maka Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu berwarna kuning, yaitu kuning ketua-tuaan. Kemudian warnanya itu menakjubkan bagi orang yang melihatnya karena indahnya warna daripada sapi betina itu. Qulna rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insyaallah lamuhtadun. Maka mereka berkata lagi, berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sapi betina tersebut masih samar bagi kami. Kami belum jelas tentang sifat daripada sapi tersebut. Wa inna insyaallah muhtadun, maka insyaallah kami akan mendapatkan petunjuk agar bisa mendapatkan sapi betina itu. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la tadullu tusirul ardh wa la tasqil harth musallamatun la syiyata fiha. Qala ana jita bil haqq fadabahuha wa ma kanu yaf'alun. Maka Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman, sapi betina itu tidak pernah dipakai untuk membajak tanaman dan juga tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Jadi sapi itu belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan juga belum pernah dipakai untuk mengairi tanaman. Musallamatul la syiyata fiha, dan sapi itu terbebas daripada aib, cacat, dan sapi itu tidak belang. Qalu ana jita bil haqq, maka mereka berkata, sekarang engkau telah datang dengan benar, ternyata engkau telah menjelaskan tentang sapi itu dengan benar. Fadabahu wa ma kanu yaf'alun, maka mereka pun menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melakukannya. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ingatlah ketika kalian membunuh seorang jiwa dan kalian saling tuding menuding tentang siapakah yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian Allah memberitahukan siapa apa yang kalian sembunyikan. Fa kunna nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Bagaimana mengatakan, pukulkanlah sebagian atau bagian daripada sapi itu kepada mayat itu. Begitulah Allah menghidupkan orang mati dan memberitahukan kepada kalian, memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum ta'qilun, agar kalian berpikir. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik wa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna min al-hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha ma yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yathbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun. Kemudian hati kalian menjadi keras setelah itu, dan dia seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu atau lebih keras daripada batu. Dan sungguhnya batu itu masih ada yang bisa mengalir air padanya dan masih bisa terbelah sehingga keluar mata air daripada di sela-sela batu tersebut. Dan batu itu terkadang meluncur jatuh karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun, dan Allah tidaklah luput daripada apa yang kalian kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, wadhkuru ma jara lakum ma'a Musa hina qataltum qatilan wadaratum fi. Ingatlah ya apa yang terjadi kepada kalian bersama Musa. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada Bani Israel tentang apa yang terjadi di antara mereka Bani Israel dan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Hina qataltum qatilan
fadharatun fi. Ketika kalian membunuh seseorang, kemudian kalian saling menuduh siapa yang membunuhnya. Atau tadafa'tum wa ikhtalaftum fi qatilih. Atau kalian saling menuding siapa di antara kalian yang pembunuhnya. Tidak ada yang mengaku, semuanya ya mengelak tentang terbunuhnya seseorang. Hatta tafaqul amru bainakum wa kana la tabayyana lakum yahdusu bainakum syarrun kabir. Dan ini menjadi perkara besar di kalangan Bani Israil ketika itu, karena mereka saling menuduh siapa yang membunuh orang tersebut. Maka kalau Allah tidak menjelaskan siapa pembunuhnya, maka pasti akan terjadi bencana besar atau keburukan yang besar di antara mereka. Mungkin mereka akan saling membunuh, ya, atau mungkin kejahatan-kejahatan yang lainnya, karena tidak ada yang mengaku siapa yang membunuh orang tersebut. Jadi ini kisah tentang adanya seorang yang terbunuh di sisi Bani Israil dan tidak ada yang mengakui siapa pembunuhnya, dan tidak ada tentunya yang mengakui bahwa siapa yang membunuh orang tersebut. Faqala Musa fi tabayyun al-qatil, maka Nabi Musa berkata kepada kalian untuk menjelaskan siapa pembunuhnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada Bani Israil siapa pembunuh sebenarnya. Dengan cara apa? Ya, yaitu mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam idbahu baqarah. Ya, jadi untuk mengungkap siapa pembunuh orang tersebut, maka Allah Taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kepada Israel untuk menyembelih sapi betina. Ya. Ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan siapa pembunuhnya, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Israel melalui Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih baqaratun, yaitu sapi betina. Wa kana min al-wajib an yuwadiru ila al-intisari amrihi wa 'ala al-i'tiradi 'alaihi. Dan yang wajib sebenarnya kalau Allah telah memerintahkan itu segera dikerjakan. Ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat, para sahabiah di zaman Rasulullah ketika datang perintah, mereka tidak banyak tanya. Mereka segera melaksanakan. Ketika datang misalnya larangan minum khamar, diharamkan khamar, maka para sahabat menumpahkan semua ya khabarnya ketika itu, bahkan disebutkan di kota Madinah itu banjir dengan arak. Karena mereka langsung, begitupun para wanita ketika turun perintah untuk hijab, ya, menutup aurat, mereka segera mengambil apa yang bisa menutupi ya aurat mereka tanpa bertanya kenapa dan kenapa. Ini orang beriman, segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan begitulah sesungguhnya kalau datang perintah itu segera melaksanakannya dan tidak berpaling daripadanya. Adapun Bani Israil, perhatikan ya, sebagaimana tadi kita sebutkan dengan banyak sifat mereka, itu mereka ngeyel ya. Banyak saja alasannya, banyak tanya. Walakinnahum abaw illa al-iqrar. Dan mereka enggak mau, enggan. Mereka tidak langsung melaksanakan untuk menyembelih sapi betina. Tapi apa kata mereka ketika diperintahkan untuk menyembelih sapi betina? Ada tahduna huzwa. Apakah kalian menjadikan sebagai bahan olokan? Mana dia menganggap bahwasanya dia diperolok-olok, dia diejek dengan adanya perintah untuk menyembelih sapi betina. Maka Nabi Allah mengatakan, Nabi Musa alaihissalam, a'udzu billahi an akuna min jahilin, aku berlindung kepada Allah untuk menjadi orang bodoh. Ya. Karena orang bodoh itu, fa innal jahil huwa alladhi yatakallamu bil kalam alladhi la fa'idata fihi. Orang bodoh itu berbicara dengan
perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya, itu orang bodoh. Di antara ciri orang bodoh, suka berbicara tanpa ada faedahnya, berbicara ya tidak ada manfaat bagi dirinya ataupun orang lain. Wa la yastayu bin nas wa amal aqil fa yarawna min aqwal al-uyub al-mazlati fi ad-din wal aql wa istihza'u biman huwa adabiyyun mislahu. Karena orang bodoh itu adalah orang-orang yang mana mengurangi agamanya, mengurangi akalnya, ya, kurang akalnya, kurang agamanya, itu orang-orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia suka memperolok-olok sesama anak Adam, sesama manusia. Wa in kana qad fadda alaihi fatafadiluhu yaqtadi minhu syukru lirabbi wa rahmatu ibadi. Walaupun dia memiliki ya keutamaan daripada orang lain, maka tidak boleh seorang itu mengolok-olok orang yang dianggapnya rendah daripada dirinya. Ya. Karena itu kesombongan. Allah berikan kepada kita kelebihan dari orang lain, jangan sampai kita merendahkan orang lain. Karena itu adalah kesombongan. Apa makna sombong? Kata Rasulullah SAW, apa artinya sombong? Apa definisinya? Batrul haqqi wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Itu sombong, ya. Itu definisi sombong. Dan langsung dari Rasulullah SAW, kapan orang itu menolak kebenaran atau dia menganggap remeh manusia, maka dia telah sombong. Maka tidak boleh kita buat sombong. Ada pakar mengatakan, la tahtabir man dunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan kalian menghina orang yang di bawah kalian, ya, yang kamu anggap rendah daripada kalian, karena segala sesuatu itu pasti memiliki maziyah, pasti memiliki kelebihan. Setiap orang ada kelebihannya, maka tidak boleh kita merendahkan seseorang. Karena itu juga merupakan kesombongan. Tapi apa yang kita lakukan jika Allah memberikan kepada kita keutamaan dibandingkan orang lain, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat itu dan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Kita berikan kasih sayang kepada orang lain atas kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Kalau berikan kita kelebihan harta, maka kita bantu saudara kita dengan harta kita. Allah berikan kita kelebihan tenaga, maka kita bantu orang dengan tenaga kita. Allah berikan kita ilmu, maka kita ajarkan orang lain dengan ilmu kita. Itu adalah rahmat yang kita berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Falamma qala Musa dzalika alimu anna dzalika sidqun. Ketika Nabi Musa AS telah mengatakan na'udzu billahi an nakuna minal jahilin, berlindung kepada Allah menjadi orang yang bodoh, maka barulah Bani Israil itu yakin bahwasanya itu perintah yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang Allah benar-benar memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi betina. Namun setelah itu bukan langsung menyembelih sapi betina, masih bertanya lagi. Apa katanya? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini kata mereka. Berdoalah kepada Allah, ya, agar Allah menjelaskan kepada kami bagaimana, ya, apa namanya sifat sapi betina tersebut. Disebutkan masih nuha, ya, berapa umurnya? Tanya, ya, berapa umur sapi betina itu? Kalau ini yakulina faqatul nafarid, bahwasanya sapi betina itu tidak besar, tidak tua, wala bikr, ya, dan tidak sogiro, ya, tidak kecil. Awal beda dari di antara keduanya, tidak tua dan tidak muda. Fa'alu ma tu'marun, maka kerjakan apa yang telah kalian diperintahkan atasnya. Watruk tasdi wa ta'annu, dan tinggalkan, ya, apa namanya, menyusahkan diri, ya, ataupun
berlebih-lebihan. Tinggalkan hal-hal yang bisa menyusahkan dan hal-hal yang berlebihan. Kerjakan saja. Allah telah mengatakan Baqarah sapi betina, maka sapi betina saja. Tidak usah bertanya banyak tanya berapa umurnya. Nanti ini ya dia sendiri akan susah untuk mencari sapi betina tersebut. Tidak sampai di situ, bukan hanya menanyakan berapa umurnya, bertanya lagi. Qalu lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Mereka berkata, berdoalah kepada Rabbmu bahwasanya apa warna ya sapi betina tersebut. Qala yaqul innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nazirin. Bahwasanya sapi betina itu berwarna kuning, yang kuningnya itu tua ya. Kuning tua. Apa pasnya? Warna apa dia? Marun mungkin. Warna marun. Tasurrun nazirin, membuat orang itu ya terpukau melihatnya karena indahnya warna sapi betina tersebut. Tambah susah ya? Kalau cuma tadi Baqarah sudah, yang penting sapi betina ya, umurnya bebas. Tapi kan nanti antara tua dan muda ini tambah kesulitan, tambah lagi warnanya tadi ya, harus warna kuning tua. Nah, tambah susah, tambah sulit. Tidak sampai di situ. Qalu rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata tashabu alaina. Mereka berkata, berdoa kepada Allah, Tuhanmu akan menjelaskan kepada kami tentang sapi itu masih samar bagi kami, belum jelas bagaimana sifat bentuk sapi tersebut. Falamma tadri ila ma turid, maka kami tidak akan bisa mendapatkannya ya sesuai dengan apa yang engkau kehendaki wahai Musa. Wa inna insyaallah lamuhtadun, dan insyaallah kami akan bisa mendapatkan sapi tersebut. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la dhalulun tusil al-ardha wa la tasil hars musallamatun la syiyata fiha. Maka Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi itu ya la dhalulun ya mudhallalatun bil amal, artinya tidak pernah dipakai untuk bekerja, belum pernah dipakai untuk membajak tanah. Bil harasa, belum pernah dipakai untuk membajak tanah, wala tasil hars, dan belum pernah aisyat bisikaya, dan belum pernah dipakai untuk mengaliri tanaman. Musallama minal uyub wa minal amal, dan itu terbebas dari cacat sapinya tersebut, dan belum pernah dipakai, tidak pernah dipakai. La syiyata fiha, la laun fiha ghairu launiha al-mawsuf al-mutaqaddam. Bahwasanya la syiyata fiha di sini adalah itu sapinya tidak belang, jadi satu warna, tidak ada warna lain kecuali warna yang telah disifatkan tadi. Yang jadi semuanya kuning tua, ya, tidak ada belangnya, tidak ada hitamnya, ya. Tidak ada warna-warna lainnya, tidak ada warna putih, pokoknya kuning tua. Qalu ana ji'na bil haqq, ai bil bayan wadi. Maka mereka mengatakan, sekarang ya engkau telah menjelaskan dengan jelas, baru dia puas, ya. Jadi sapi betina umurnya tidak tua dan tidak muda, warnanya ya kuning tua, ya, kemudian tidak pernah dipakai membajak tanah, tidak pernah dipakai untuk mengairi tanaman, kemudian tidak pernah apa lagi tadi? Ya, tidak cacat ya sedikit pun, dan juga tidak ada warna lain kecuali warna safra tadi. Wa hadha min jahdihim wa illa faqad ja'ahu bil haqqi awwal marra walau annahum yatardu ay baqaratul amal hasan maqsud walakin saddadu bi kasratil asila wa saddarallahu alaihim. Maka inilah kebodohan Bani Israil, karena banyak tanya tadi, akhirnya mereka sendiri yang kesusahan. Kalau seandainya pertama tadi dikatakan menyembelih itu sapi betina, maka itu sudah cukup, bahwasanya tujuan itu sudah sampai. Allah hanya memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, sudah cukup. Yang penting sapi betina, tidak usah banyak tanah. Tapi karena banyak tanah, maka akhirnya mereka susah sendiri.
Walau lam yaqulu insyaallah lam yahtadu aidan ilaiha. Dan seandainya mereka tidak mengatakan insyaallah, maka mereka juga tidak akan mendapatkannya. Ya, alhamdulillah mereka mengatakan apa? Insyaallah. Ya, wa inna insyaallahu lamuhtadun. Kalau saja mereka tidak mengucapkan insyaallah, maka mereka tidak akan mendapatkannya. Inilah ya apa namanya dasarnya apa kalimat insyaallah. Maka kita ingin melaksanakan suatu ucapan insyaallah, insyaallah Allah akan membantu kita. Tapi jangan salahkan masalah fungsi, karena kita di Indonesia ini ada kebiasaan yang salah. Misalnya diajak teman kita ke rumahnya, ya. Besok main ke rumah saya. Ketika dia tidak bisa datang, apa disebut? Insyaallah tapi ya. Insyaallah tapi ya. Insyaallah tapi ya. Ini keliru. Ya. Seolah-olah pengguna dia kalau mengatakan insyaallah itu pasti tidak datang. Ya. Ya tapi insyaallah. Ya. Ya saya datang tapi insyaallah, maka ini keliru. Kalau kita mengatakan insyaallah itu takkid sebenarnya, ya, bahwasanya kita betul-betul akan datang. Rasul mengucapkan insyaallah berarti itu 99% datang. Karena kita sudah ya apa namanya menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya kita sungguh-sungguh akan datang. Atau sungguh-sungguh akan memenuhi janji tersebut. Adapun kalau kita tidak bisa, maka kita sampaikan bahwasanya ya mungkin tidak bisa datang ya karena begini dan begitu. Tapi kapan kita memang betul-betul ya sudah bertekad untuk datang, baru kita mengucapkan insyaallah saya datang atau insyaallah saya akan memenuhi janji ini. Pada bahuha wa maka yaqulun, maka mereka pun menyembelih sapi tersebut yang telah disifatkan atasnya. Maka dia perlu, dan hampir saja mereka tidak melakukannya karena mereka berlebihan, mereka menyusahkan diri mereka sendiri. Hampir mereka tidak mendapatkan sapi betina tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala masih membantu kepada mereka karena mengucapkan insyaallah. Falamma dhabahuha kunna lahum idribu al-qatil bi ba'dihha. Setelah mereka menyembelih sapi tersebut, maka kami katakan kepada mereka, pukulkanlah sebagian atau bi'udwin minha, atau bagian daripada sapi betina itu kepada al-qatil, yaitu orang yang dibunuh. Ya. Jadi Bani Israil diperintahkan untuk memukulkan sebagian atau bagian daripada sapi betina tadi kepada siapa? Orang yang dibunuh itu. Ya, ini sebabnya agar nanti orang yang bunuh itu, yang mati itu bisa hidup kembali. Imam wa'ayyan awai abduun min hafa laysa fi ta'yinihi fa'ilah. Bahwa di sini tidak jelaskan bagian apanya. Yang penting bagian daripada sapi itu. Ya, mau ekornya, mau kakinya, atau kepalanya, pokoknya bagian daripada sapi itu dipukulkan kepada orang mati tersebut. Fadrabuha bi ba'dihha fa'yahullah. Maka mereka pun melakukannya. Mereka memukulkan bagian daripada sapi itu kepada orang yang mati tadi. Fa'yahullah, maka Allah menghidupkan orang mati tadi. Jadi orang itu Allah hidupkan setelah mereka melaksanakan perintah Allah, yaitu memukulkan bagian daripada sapi betina itu kepada orang yang mati tadi. Maka Allah menghidupkan orang mati tersebut. Wa akhraja ma kanu yaktumun, maka tersingkaplah apa yang mereka ya sembunyikan
mereka menyembunyikan siapa pembunuhnya, fa akhbar bi qatilihi, maka orang hidup tadi pun memberitahukan siapa yang membunuhnya, ya. Jadi orang yang mati tadi kemudian Allah hidupkan dengan sebab mereka mengumpulkan bagian daripada sapi betina, dan orang itu pun memberitahukan siapa yang membunuhnya. Wa kana fi ihya'ihi wa hum yusahiduna ma yadullu ala ihya'illahil mauta. Dan di dalam Allah menghidupkan orang mati tadi, maka Bani Israil menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang mati, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka tentang kebesaran Allah, bahwa Allah itu mampu menghidupkan orang mati. La'allakum ta'qilun, agar kalian, ya, bisa berpikir. Padahal sajuruna amma yadurrukum, dengan itu kalian akan berhati-hati dari hal-hal yang bisa memberatkan kalian, dari hal-hal yang bisa membahayakan kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala di samping ingin mengungkap siapa pembunuh orang tersebut, Allah juga ingin memperlihatkan kawasan Allah, bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang mati, agar Bani Israil bisa berpikir bahwasanya betul-betul nanti Allah akan membangkitkan orang setelah kematiannya, karena begitu mudah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang telah mati. Namun apa yang terjadi setelah itu? Tsumma qasat qulubukum istaddat wa ghalladat falam tu'thar fiha al-mau'izah. Namun hati mereka malah menjadi apa? Semakin keras, dan tidak berfaedah baginya al-mau'izah, ya, tidak berfaedah baginya nasihat. Allah telah sampaikan nasihat, Allah telah menunjukkan, ya, kekuasaan Allah bisa menghidupkan orang mati, namun hati mereka semakin keras. Min ba'di dzalik, setelah kejadian itu, min ba'di man am'alaikum bi ni'matin 'azimah wa rabbul ayat wa lam yakun yanbaghi an taksu qulubakum li anna ma syahadtum mimma yujabu rifatul qalbi wa tiyari. Yaitu setelah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan nikmat, memberikan nikmat kepada Bani Israil, telah kita sampaikan, ya, beberapa banyak nikmat yang Allah limpahkan kepada Bani Israil, dan Allah juga memperlihatkan ayat-ayatnya, tanda kekuasaannya, ya, termasuk tadi menghidupkan orang mati, ya. Namun, ya, mereka tidak beriman, dan hati mereka tetap keras. Padahal apa yang mereka saksikan itu bisa membuat hati menjadi lembut, ya, dan bisa membuat hati itu menjadi tunduk. Menghidupkan orang mati tentunya bisa melembutkan hati kita, apalagi mereka saksikan Allah melakukan itu pasti bisa melembutkan hati dan bisa menundukkan hati. Namun, ya, apa yang terjadi? Bukannya hati mereka tunduk, bukannya hati mereka menjadi lembut, malah menjadi keras. Tsumma wasafa iswatihi bi annaha kal hijarah. Kemudian Allah mensifatkan hati Bani Israil seperti hijarah. Apa hijarah? Hajar, yaitu seperti batu. Allati hiya ashaddu iswatan min al-hadid. Yang mana batu ini lebih keras daripada besi. Dan al-hadid wa rasas idza udhiba bin nar la yubtala bil ahjar. Ya, karena besi, tembaga itu kalau dibakar di api dia akan meleleh, ya. Kalau batu dibakar, ya, batu bata aja biar keras dibakar jadi keras, bakar tambah keras. Maka batu itu memang lebih keras daripada besi, tidak bisa dia meleleh. Dan itu perumpamaan hati
orang Bani Israel, karena mereka yang tidak bisa lembut hatinya. Bukan hanya yang seperti batu, bahkan bisa lebih keras daripada batu, atau lebih keras daripada batu. Ini Bani Israel. Jadi bagaimanapun disampaikan nasihat kepada mereka, tidak tersentuh hatinya, ya, tidak tersentuh hatinya. La tasman tusawwar al-ahjar wa laysat au bimakna bal. Tsumma dzakara fadilatul ahjar ala qulubihim. Di sini ya, bahwasanya bukan hanya seperti sekeras batu, tetapi lebih keras daripada batu. Di sini bukan pakai bal tapi pakai au, ya. Bukan bahkan tetapi pakai au, ya. Artinya memang bisa lebih keras daripada batu. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan firman-Nya? Bahkan Allah menyebutkan fadilah batu daripada hati-hati mereka. Artinya batu masih besar faedahnya daripada hatinya Bani Israil. Wa inna min hajarati lama yatafaddalu minhu al-anhar. Karena batu itu, di antara batu itu masih bisa bermanfaat. Di atas batu itu masih ada air yang mengalir, ya. Ada nggak di sini sungai batu? Ada nggak? Yang ada mana? Ya, di dekat gunung. Kalau sini mungkin paling dekat dari sini Kerinci, ya. Ada dari Kerinci mana? Pincai, ya. Padang, ya. Dari Jawa juga mungkin. Dengar ada, ya. Jadi apa namanya? Ya, masih ada. Batu itu masih bisa mengalir air di atasnya. Wa inna minha lamma yashaqqaqu fa yakhruju minhu ma'. Dan di sela-sela batu itu masih bisa keluar air, terbelah kemudian mata air ada, ya. Jadi mungkin kita pada saksikan lewat, di sebelah ada bukit, ada batuan, kemudian ada air, ya, yang mengalir, mungkin air terjun, ya. Nah itu masih bermanfaat batu ini daripada hati Bani Israil. Wa inna minha lama yahbatu min khasyatillah. Dan di antara batu itu terkadang ada yang meluncur, ya. Terkadang ada batu besar turun ke jalan, menghalangi jalan, ya. Turun kenapa? Takut, ya, min khasyatillah, takut, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang manusia terkadang sangat keras, ya. Kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, itu gunung bisa hancur, ya. Tapi Al-Quran diturunkan kepada manusia, sebagian manusia hatinya keras, tidak tersentuh hatinya dengan Al-Quran Al-Karim. Wa hadhihi al-umur faddalat qulubakum thumma tu'aluhu ta'ala asyadul wa'id. Maka ini adalah keutamaan-keutamaan batu dibandingkan hati Bani Israil. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ancaman dengan ancaman yang dahsyat. Wa ma Allahu bighafilin wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Bahwasanya Allah tidak akan luput apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan pasti Allah mengetahui. Wa huwa 'alimun biha hafizun li sawiliha wa qadiriha wa sayajazikum 'ala dzalika atammal jazaa wal uqba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui, ya, semuanya, menjaga yang besar, yang kecil dan yang besar, dan Allah akan memberikan kepada kalian itu pembalasan yang sempurna dan sempurna. Maka inilah, ya, sifat Bani Israil, bagaimana mereka Allah berikan keutamaan yang besar, baik nikmat-nikmatnya yang luar biasa. Kemudian Allah perlihatkan banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam
dan juga Allah memperlihatkan langsung bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tetap tidak mendapatkan hidayah. Naudzubillah. Kadang kita senantiasa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudah-mudahan memberikan kita, menambah hidayah yang ada pada diri kita semuanya, dan memberikan sahabat ya, keteguhan kepada kita sehingga kita senantiasa berada di atas hidayah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini saja yang saya sampaikan dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 74. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang bertanya. Nah, nggak ada. Baik, pengumuman pertama, jika kalian membawa makanan snacknya, insya Allah besok itu bagikan setelah kajian saja, karena itu mengganggu konsentrasi ya, suaranya, apalagi santri kalau dapat makanan mulai ya. Jadi selanjutnya dibagikan setelah kajian saja atau setelah isya, biar tidak mengganggu konsentrasi. Pasti kalau ya sudah lihat makanan itu sudah bercabang, nah tidak nyambung lagi. Dan saya juga jadi terganggu konsentrasinya. Jadi mohon kedepannya dibagikan setelah selesai kajian. Kemudian selanjutnya besok insyaallah untuk kajian Sabtu pagi kita mulai kembali ya. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.